setia podcast Harmoni Kita, tempat kita ngobrol dan kita sebenarnya ngobrol santai ya ini. Iya, Tapi ngobrol obrolan kita santai. itu sangat bermakna, terutama mengenai toleransi, keberagaman. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat istimewa, yaitu dokumen Abu Dhabi tentang persaudaraan manusia. Iya. Nah, ini adalah dokumen bersejarah yang ditandatangani pada tahun 2019 oleh dua tokoh besar, yaitu Paus Fransiskus dan Imam Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Khair. Tapi sebelum kita masuk ke inti dokumennya, saya ingin cerita sedikit tentang Paus Fransiskus. Yaitu sosok yang sangat-sangat inspiratif bagi kita ya. Iya, benar sekali. Beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, yang lebih suka yang naik mobil sederhana. Kita bisa melihat kemarin peristiwa di Jakarta itu. Nah, menurut saya pendekatan beliau itu sangat hangat dan terbuka. Jadi ini membuat dokumen Abu Dhabi juga jadi semakin relevan di kehidupan kita. Untuk membahas lebih lanjut, saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Sister Rita. Halo Sister, apa kabar? Kabar saya baik, senang sekali bisa diundang dan diajak ke podcast hari ini. Dan kedua ada Mei. Halo Mei. Halo Pak Lupi, Apa kabar? baik gitu Pak. Oke, sekarang kita ke bagian inti dokumennya. Jadi dokumen ini memiliki 12 poin penting yang menjadi pegangan untuk kita untuk membangun persaudaraan manusia. Seperti tadi saya sudah cerita sedikit tentang Paus Fransiskus. Menurut Suster, apa sih yang bikin beliau begitu spesial, terutama dalam konteks dokumen yang akan kita bahas ini? Ya, menurut saya Paus Fransiskus ini memang sangat luar biasa. Mengapa? Karena beliau punya cara yang sangat manusiawi dalam memimpin. Dia tidak cuma bicara soal iman, tetapi juga soal tindakan nyata. Misalnya, beliau mencuci kaki para narapidana atau bertemu dengan pengungsi. Dan dengan dokumen Abu Dhabi ini, beliau begitu bersemangat untuk membangun jembatan antar agama. Dan benar-benar itu sangat terasa. Dan juga Bapak kita Paus Fransiskus ini menunjukkan bahwa iman itu bukan cuma soal ritual, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu pandangan saya tentang Paus Fransiskus dalam dokumen ini. Terima kasih. Tentu saya sangat setuju. Itu yang membuat beliau begitu dekat di hati banyak orang. Mei, kamu punya pandangan lain tentang ini? Ya Pak Lupi, saya sendiri sangat kagum dengan keberanian dari Paus Fransiskus sendiri, di mana di situ dia membuka dialog dengan agama yang berbeda keyakinan nih. Salah satunya itu dengan Syekh Ahmad Al-Khair. Tentunya itu membutuhkan langkah yang besar ya di tengah dunia yang sering terpecah belah karena perbedaan keyakinan. Menurut saya dokumen ini menjadi bukti bahwa beliau itu benar-benar pengen nih bahwa dunia yang seiring udah semakin tua menjadi lebih harmonis lagi gitu. Nah, itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, dengan semangat itu, yuk kita masuk ke inti pembahasannya. Apa sih isi dokumen Abu Dhabi dan kenapa penting untuk kita semua, tidak cuma untuk pemeluk agama tertentu? Dokumen ini memiliki 12 poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Sister Lita dan Mei. Sister Lita, boleh tolong mulai dari poin-poin awal? Baik, terima kasih Pak Lupi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kepada saudari saya Mei. Pada kesempatan ini kami sangat-sangat bersyukur karena diundang di podcast Harmoni Kita, dan di sini akan membahas 12 poin penting dari dokumen Abu Dhabi. Dan saya sendiri merasa 12 poin penting ini perlu untuk diketahui oleh semua orang, terutama bagi orang-orang muda, supaya kita mempunyai sikap, karakter, dan toleransi yang luas, tidak hanya dalam lingkup-lingkup kecil. Nah, saya mulai dengan poin pertama. Di situ menyatakan tentang iman kepada Tuhan yang menyatukan umat manusia. Dalam poin pertama ini, semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan
Iman seharusnya menyatukan, bukan memecah. Nah, ini maksud dari poin pertama. Lalu lanjut ke poin kedua, di mana menyatakan tentang kehidupan adalah hak bagi semua orang, semua makhluk hidup. Kalau tindakan seperti bunuh diri, pembunuh atau membunuh, bahkan kekerasan atas nama agama itu sungguh-sungguh ditolak. Bahkan semua agama menolak dengan tindakan-tindakan seperti ini. Lalu saya lanjut poin ketiga, yaitu kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. Maksud dari poin ini ialah setiap orang bebas memilih, meyakini, dan mempraktikkan agama mereka tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi semua orang mempunyai haknya tersendiri, bebas untuk memilih mana yang mau dia yakini, mana yang mau dia menjadi pegangan dalam kehidupannya. Nah, itu poin 1, 2, dan 3 dari saya, dan akan dilanjutkan oleh saudari saya. Saya kembalikan kepada Fali. Wow, poin-poin ini ngena banget ya ke kita. Terasa begitu relevan dengan zaman sekarang. Mei, lanjutkan dong. Apa poin berikutnya? Oke, saya akan melanjutkan poin keempat sampai ke-7 dari dokumen Abu Dhabi. Nah, poin keempat ialah pentingnya keluarga sebagai dasar dalam masyarakat. Nah, teman-teman semua, kita tahu nih bahwa keluarga itu ialah sebuah komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau kita belajar lagi dalam ajaran agama Katolik, kita lihat bahwa keluarga itu bukan sekedar komunitas biasa, melainkan keluarga adalah gereja kecil atau Ecclesia Domestica, yakni keluarga itu harus bisa mengajarkan anak-anak mereka bagaimana sih cara berinteraksi dengan sesama di lingkungan masyarakat dengan baik. Selanjutnya, yang kelima adalah hak-hak perempuan yang harus dihormati. Dokumen Abu Dhabi ini mengusahakan agar perempuan ini tidak boleh didiskriminasi. Hak-hak perempuan itu harus terus diusahakan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil di Indonesia ini adalah peran Raden Ajeng Kartini dalam mengusahakan perempuan agar hak-hak mereka itu bisa dijalankan dan terus dihormati oleh para kaum laki-laki. Selanjutnya yang keenam ialah perlindungan terhadap anak-anak. Nah, kita tahu bahwa anak-anak ini tuh bukan sekedar tanggung jawab dari orang tua mereka saja, tetapi anak-anak itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak itu harus tumbuh tanpa adanya kekerasan, jadi mereka itu harus tetap bertumbuh dalam cinta dan juga kasih. Yang ketujuh adalah pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah kunci yang membuka pikiran, membangun toleransi, dan menciptakan dunia yang damai. Contohnya, sekolah yang mengajarkan anak-anak tentang keberagaman, yakni itu salah satu contoh agar bisa mengurangi konflik di antara sama anak-anak sendiri. Itu dari saya. Saya suka banget dengan poin-poin ini, rasanya sangat universal sekali bahwa ternyata fondasi keluarga dan pendidikan itu sangatlah penting. Cerita, boleh lanjut ke poin berikutnya? Saya lanjut ke poin 8 sampai 10. Nah, dari penjelasan poin-poin yang diberikan oleh saudari Mei ini benar-benar sangat relevan seperti yang dikatakan oleh Upi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di poin ke-8 ini ada peran agama dalam membangun perdamaian. Dalam poin ini hendak menyatakan bahwa agama sejatinya membawa nilai kasih, bukan kebencian. Nah, ini sungguh-sungguh diharapkan oleh kita semua yang ada terutama di negara kita Indonesia tercinta ini, karena begitu banyak budaya dan beragam agama. Jadi ini sungguh-sungguh diharapkan dan diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu poin yang ke-9 yaitu menolak terorisme atas nama Tuhan. Di sini agama tidak boleh dipakai untuk melegitimasi kekerasan. Jadi dalam dokumen Abu Dhabi ini bahkan menolak tindakan-tindakan kekerasan. Lalu saya lanjut ke poin ke-10, yaitu menolak sistem ekonomi dan politik yang merusak martabat manusia. Kita semua tahu bahwa semua orang itu punya martabat manusia yang memang harus dihormati. Bahkan anak kecil pun itu
mempunyai martabat yang harus juga kita hormati. Tidak boleh sewenang-wenang atas mereka. Nah, di sini hendak menyatakan bahwa ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan eksploitasi harus diatasi bersama. Jadi tidak hanya pemerintah saja atau satu pihak saja atau kelompok-kelompok tertentu yang memikirkan tentang hal-hal ini, melainkan kita semua yang hadir, yang ikut terlibat, diajak untuk berusaha. Ayo mari kita bersama-sama untuk menjaga dan menolak tindakan-tindakan yang tidak seharusnya ada dalam lingkungan kita atau bahkan dalam negara kita ini. Nah, itu yang bisa saya bagikan dan mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Min. Oke, yang poin ke-11-nya itu adalah perlu dialog antar agama dan kerjasama global. Di sini itu dunia butuh kolaborasi lintas budaya dan agama untuk membangun jembatan dan bukan membangun sebuah tembok. Nah, contohnya itu ialah acara dialog antar umat beragama dan proyek kemanusiaan bersama yang bisa memperkuat persaudaraan. Bisa kita lihat salah satu contohnya juga di Paus Fransiskus, di mana waktu itu dia mengunjungi Indonesia. Di situ kan dia datang bukan hanya untuk misa bersama agama Katolik saja, namun di situ juga dia membangun kerjasama dengan agama Islam sendiri. Nah, selanjutnya juga ada seruan untuk para generasi muda. Nah, generasi muda ini adalah masa depan gereja. Jadi para anak-anak muda ini juga harus bisa menguasai mana sih berita yang benar atau berita yang cuma sekedar tipu-tipu doang nih. Karena kan sekarang ini kan hampir banyak para anak muda itu termakan isu-isu yang sebenarnya nggak benar kan. Jadi itu salah satunya bisa menimbulkan konflik. Seharusnya kalau kita lihat ke depan, anak-anak muda itu harus memberikan contoh yang benar nih kepada generasi selanjutnya yang akan datang, sehingga perdamaian itu bisa terus tercipta nih antara sama manusia. Itu dari saya. Sangat lengkap ya. Poin-poin ini kayak peta jalan untuk kita bagaimana kita membangun dunia yang lebih harmonis. Dengan penjelasan tadi rasanya makin jelas kenapa dokumen ini sangat powerful bagi kita. Dari kebebasan beragama sampai peran anak muda. Semuanya terasa sangat nyambung ya. Iya, benar sekali. Sekarang mari kita refleksikan ya, Suster. Iya, benar. Mana yang menurut Suster paling relevan untuk konteks Indonesia yang super beragam ini? Oke, terima kasih. Dalam refleksi dan menurut saya, poin yang bisa kita satukan atau bisa kita cocokkan dalam keberagaman Indonesia itu yaitu poin dialog antar agama dan kebebasan beragama. Mengapa saya mengatakan ini sangat penting? Karena kita semua ketahui bahwa Indonesia adalah Indonesia yang kaya akan budaya dan beragam, dan di sini kita diajak untuk terus membangun ruang saling mendengarkan, saling menghargai satu dengan yang lain, bahkan membangun sikap toleransi itu juga perlu, dan saling membantu antara satu dengan yang lain di sekitar kita. Jadi tidak hanya fokus pada satu lingkup saja, tetapi keluar. Kita berani keluar ke tempat yang lain, ke lingkup yang lain, ke orang-orang yang lain. Jadi tidak hanya mengenal tentang ini punyaku, ini milikku, tetapi juga mampu untuk mengenal orang lain. Itu dari saya. Ya, benar sekali bahwa dialog itu merupakan sebuah kunci yang sangat relevan dan sangat penting untuk menyatukan kita. Ya. Mari kalau dari sudut pandang generasi muda, poin mana yang paling mengena buat Mei? Kalau saya sih paling terinspirasi sama poin terakhir tentang generasi muda ya Pak Uki. Jadi kita sebagai anak-anak muda tentunya punya energi dan akses teknologi seperti media sosial untuk menyebarkan pesan damai. Tapi di sini tantangannya Pak Uki, kita itu harus bijaksana nih dan jangan termakan isu-isu atau berita-berita hoax tentunya yang bisa memecah belahkan kita. Saya suka lihat anak-anak muda yang bikin acara kolaborasi, misalnya tentang festival budaya atau kerja bakti bareng lintas agama atau komunitas lainnya. Menurut saya itu kreatif banget sih. Itu aja dari saya. Keren banget, jadi ini bukan cuma wacana ya? Iya. Bisa kita wujudkan secara langsung dalam hal-hal kecil di sekitar kita.
tujuan hidup untuk kita membuat dunia lebih damai, lebih harmonis, adil, dan manusiawi. Untuk teman-teman pendengar harmoni kita, yuk mari kita mulai dari diri sendiri, mungkin dengan ngobrol dengan tetangga, teman, atau mungkin ikut kegiatan komunitas yang mendukung perdamaian dan keharmonisan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, harmoni itu dimulai dari hati kita masing-masing. Salam hangat dari saya, Pak Lupi. Terima kasih.